Coba kamu bayangkan sebuah pemandangan ini. Ada seorang kakek di pelosok desa, sebut saja Mbah Kakung. Sehari-hari dia cuma petani kecil. Selama 20 tahun, setiap habis panen, dia sisihkan uang puluhan ribu rupiah diselipkan di bawah kasur cuma demi satu impian terbesar dalam hidupnya sebagai seorang muslim, berangkat haji ke Tanah Suci. Setelah uangnya terkumpul dan dia mendaftar, apa jawaban petugas? "Nggih Mbah, sabar ya, antreannya 35 tahun lagi." Bayangkan hancurnya hati Mbah Kakung. Di usianya yang sudah senja, dia harus berpacu dengan maut hanya untuk menunggu giliran menunaikan rukun Islam kelima. Tapi di sisi lain, di gedung-gedung mewah Jakarta ber-AC dingin, kuota haji yang harusnya jadi hak Mbah Kakung dan jutaan rakyat kecil lainnya diduga malah disulap dan dibagi-bagikan lewat jalur belakang. Bro, welcome back to the channel. Hari ini kita bakal membedah salah satu skandal paling ironis, paling bikin ngelus dada, dan paling menyita perhatian publik di tahun 2024. Dugaan skandal korupsi dan manipulasi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas, Gus Yakut. Sebuah skandal yang bikin DPR RI sampai ngamuk dan ngebentuk pansus, panitia khusus hak angket haji. Sebuah kasus yang dilaporkan ke KPK karena aromanya sangat amis. Aroma jual beli kuota bernilai triliunan rupiah. Siapkan kopi kamu karena kita bakal main matematika warung kopi lagi. Kita bakal bongkar gimana ibadah paling suci umat Islam ini bisa berubah jadi ladang bisnis basah buat para mafia birokrasi. Tonton sampai habis karena ini bukan cuma soal politik, ini soal keadilan buat kakek nenek kita yang meninggal di ruang tunggu antrean haji. Sebelum kita masuk ke inti skandal Gus Yakut, kita harus paham dulu betapa gilanya sistem haji di Indonesia. Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Antusiasme umat Islam kita buat naik haji itu nggak ada tandingannya. Masalahnya, Tanah Suci Mekah itu kapasitasnya terbatas. Pemerintah Arab Saudi ngasih sistem kuota buat setiap negara, rata-rata 1/1000 penduduk muslim. Setiap tahun kuota reguler kita itu di kisaran 200.000 sampai 220.000 jemaah. Kedengarannya banyak? Enggak bro, yang daftar itu jutaan. Efeknya waiting list alias daftar tunggu haji di Indonesia itu brutal banget. Di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, antreannya bisa tembus 40 sampai 45 tahun. Kamu daftar umur 30, baru berangkat umur 75. Karena antrean yang enggak masuk akal ini, setiap ada tambahan kuota dari Arab Saudi itu ibarat hujan emas di musim kemarau. Itu adalah harapan buat puluhan ribu lansia yang antreannya sudah di ujung tanduk. Nah, di tahun 2024 diplomasi pemerintah Indonesia berhasil. Presiden Jokowi dan Kemenak sukses melobi Arab Saudi dan boom, Indonesia dapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Harusnya ini jadi berita super bahagia. Harusnya ada 20.000 Mbah Kakung dan lansia lainnya yang bisa dimajukan jadwal keberangkatannya. Harusnya begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Disinilah plot twist skandal ini dimulai. Di Indonesia, penyelenggaraan haji itu diatur ketat sama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di undang-undang itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Kuota haji khusus ONH Plus yang dikelola pihak swasta / travel agent itu maksimal porsinya cuma 8% dari total kuota nasional. Sisanya yang 92% wajib dialokasikan untuk haji reguler, masyarakat umum yang disubsidi. Aturan ini dibuat demi asas keadilan. Haji khusus itu harganya mahal banget bro, bisa ratusan juta rupiah, dan yang sanggup bayar cuma orang-orang kaya, pengusaha, atau pejabat yang pengen fasilitas VIP tanpa antre lama. Ketika Indonesia dapat tambahan kuota 20.000 di tahun 2024, Komisi 8 DPR RI sudah deal-dealan sama Kementerian Agama yang dipimpin Gus Yakut. Kesepakatannya, tambahan 20.000 ini akan digabungkan dengan kuota reguler sesuai porsi undang-undang, biar antrean lansia cepat habis. Tapi begitu eksekusi di lapangan, Kemenak secara sepihak membelah kuota tambahan itu jadi dua bagian yang sama rata. 50% buat reguler 10.000 dan 50% buat haji khusus 10.000. DPR
tiba-tiba dirampas dan dialihkan ke jalur haji khusus yang notabene adalah jalur orang-orang berduit. Dari sinilah kecurigaan publik dan politisi mulai liar. Kenapa Kemenak begitu ngotot ngasih jatah raksasa ke travel haji khusus? Ada udang di balik batu apa nih? Sekarang mari kita main matematika warung kopi biar akal sehat kita jalan. Kenapa Kemenak rela melanggar kesepakatan dengan DPR demi memindahkan 10.000 kuota ke haji khusus? Jawabannya klasik, follow the money. Ikuti kemana duit itu mengalir. Haji reguler itu dikelola langsung oleh negara. Duitnya ketat, transparan, relatif, dan gak bisa seenaknya ditarik profit. Tapi haji khusus itu murni bisnis yang dikelola oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus alias travel agent atau biro perjalanan swasta. Berapa harga satu paket haji khusus? Kalau haji reguler jemaah cuma bayar sekitar 56 juta rupiah. Haji khusus itu harganya dipatok dalam dolar. Rata-rata paling murah sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat sampai 25.000 dolar Amerika Serikat. Mari kita ambil angka tengah, katakanlah 300 juta rupiah per orang. Coba kita kalikan 10.000 jemaah tambahan kali 300 juta rupiah sama dengan 3 triliun rupiah. Ya bro, ada perputaran uang tambahan sebesar 3 triliun rupiah yang masuk ke industri travel agent haji dalam hitungan bulan. Disinilah letak dugaan korupsi dan gratifikasinya. Banyak laporan dari masyarakat sipil, LSM, dan temuan awal pansus DPR yang mencium adanya praktik jual beli kuota. Logika liarnya begini, travel agent A punya banyak pendaftar orang kaya tapi nggak punya kuota. Kemenak punya wewenang bagi-bagi kuota tambahan ini. Pertanyaannya, apakah pembagian 10.000 kuota ini ke travel agent dilakukan secara gratis dan ikhlas? Di negara di mana mengurus surat tanah aja kadang butuh uang pelicin. Apakah logis pembagian kuota bisnis bernilai 3 triliun ini steril dari gratifikasi? Dugaan yang dilaporkan ke KPK menyebutkan adanya fee atau komisi di bawah meja yang diminta oleh oknum di Kemenak untuk setiap kepala kuota yang diberikan ke travel agent. Kalau satu kepala aja fee-nya 10 juta rupiah sampai 20 juta rupiah, coba kalikan 10.000. Ratusan miliar uang haram berpotensi mengalir ke kantong pribadi dari ibadah paling suci umat Islam. Gila nggak tuh? Tapi sebelum kita ngehakimi Gus Yakut habis-habisan dan menuduh Kemenak sarang mafia, kita harus fair. Sebagai pemikir yang objektif, kita wajib melihat dari kacamata mereka yang membela Kemenak. Faktanya, keputusan membagi kuota tambahan 50/50 ini nggak semerta-merta bikin Gus Yakut jadi super villain. Ada argumen-argumen logis, rasional, dan pragmatis dari kubu pro Yakut yang bikin skandal ini jadi zona abu-abu. Mari kita bedah pro dan kontranya secara head to head. 1. Jemaah haji khusus. Itu juga rakyat Indonesia, bos. Kubu pembela sering banget menekankan poin ini. Narasi yang beredar seolah-olah haji khusus ONH+ itu orang yang daftar hari ini besok langsung terbang. Salah besar. Antrean haji khusus itu juga panjang, bro. Mereka harus nunggu 7-10 tahun buat berangkat. Di antara mereka juga banyak lansia yang sudah mengumpulkan uang dengan susah payah buat bayar ONH+ demi kesehatan mereka yang nggak sanggup kalau harus nunggu 40 tahun di jalur reguler. Jadi ngasih porsi lebih ke haji khusus itu dianggap sebagai bentuk keadilan buat mereka yang juga sama-sama warga negara Indonesia. 2. Menyelamatkan keuangan negara, 0 rupiah dari BPKH. Ini argumen yang paling kuat secara hitung-hitungan ekonomi. Kamu tahu nggak kalau haji reguler itu disubsidi gila-gilaan sama negara lewat dana BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Biaya real haji per orang itu sekitar 90 juta rupiah. Jemaah reguler cuma bayar sekitar 56 juta rupiah. Sisanya yang puluhan juta ditombokin sama BPKH. Coba bayangin kalau kuota tambahan 20.000 itu semuanya dimasukin ke reguler. Artinya BPKH tiba-tiba harus nombokin subsidi triliunan rupiah di luar rencana
karena anggaran tahunan, bisa jebol brankas negara. Nah, haji khusus mereka bayar 100% full pakai uang sendiri, nggak nyedot duit negara sepeser pun. Dari kacamata Kemenak, membagi 50/50 adalah strategi pragmatis untuk nyerap kuota tambahan dari Arab Saudi tanpa bikin bangkrut kas BPKH. 3. Pansus haji cuma alat balas dendam politik. Banyak yang skeptis sama pansus DPR. Kenapa? Karena timingnya terlalu politis. Saat itu hubungan antara partai PKB, pimpinan Cak Imin, dan PBNU, pimpinan Gus Yahya, kakak Gus Yakut, lagi panas-panasnya. Kubu pembela Kemenak melihat pansus hak angket haji ini bukan murni soal penegakan hukum, tapi sekadar political witch hunt, perburuan politik yang dipakai PKB buat nyari-nyari kesalahan keluarga elit PBNU. Oke, argumen pembelaan tadi terdengar sangat masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, kubu kritikus termasuk pansus DPR dan pegiat anti korupsi punya serangan balik yang gak kalah mematikan. 1. Hukum adalah hukum, jangan diakali pakai keputusan menteri. Prinsip dasar bernegara. Undang-undang posisinya lebih tinggi dari sekadar insting pragmatis seorang menteri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 Ayat 2 dengan sangat tegas menyebut kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Titik, nggak ada koma. Kubu kontra berargumen mau alasannya menyelamatkan kas negara ke, mau kasihan sama antrean orang kaya ke. Menteri Agama nggak punya hak prerogatif buat melanggar undang-undang lewat keputusan menteri KEMA. Kalau aturan dibiarkan ditabrak dengan alasan pragmatis, buat apa ada DPR dan undang-undang? 2. Ketimpangan keadilan sosial 7 tahun versus 40 tahun. Kubu kontra menolak mentah-mentah penyetaraan rasa kasihan antara jemaah khusus dan reguler. Iya, jemaah haji khusus memang antre 7 tahun. Tapi coba bandingkan dengan jemaah reguler di Bantaeng yang antre 45 tahun. Keadilan sosial itu memprioritaskan yang paling lemah dan yang paling tertinggal. Mengambil porsi dari kelompok yang antrenya 40 tahun untuk dikasih ke kelompok yang antrenya 7 tahun dan punya uang banyak dianggap sebagai bentuk kapitalisasi agama yang tidak berempati. 3. Kalau bersih, kenapa mangkir dari pansus? Ini blunder terbesar di mata publik. Kalau memang kebijakan 50/50 ini murni karena hitung-hitungan subsidi BPKH dan strategi brilian menyelamatkan APBN, kenapa Gus Yakut justru terkesan kucing-kucingan saat dipanggil DPR? Menurut logika hukum, forum pansus adalah panggung terbaik buat Kemenak menampar balik tuduhan korupsi. Hadir saja bawa data BPKH, jelaskan kalau negara bisa rugi kalau semua masuk reguler. Ketidakhadiran Menak berkali-kali ini yang justru membakar spekulasi publik bahwa memang ada gratifikasi triliunan rupiah di balik pembagian kuota ke travel swasta. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Kasus ini ngasih kita pelajaran mahal bahwa birokrasi agama di Indonesia itu sangat rumit. Di satu sisi, Kemenak mungkin terjepit oleh masalah anggaran subsidi yang nggak siap menampung lonjakan kuota dadakan dari Arab Saudi. Tapi di sisi lain, menabrak undang-undang dan menggeser hak rakyat kecil secara sepihak adalah arogansi kekuasaan yang nggak bisa dibenarkan. Apakah ini murni pragmatisme anggaran, murni korupsi jual beli kuota triliunan rupiah, atau sekadar korban perang politik PKB versus PBNU? Satu hal yang pasti, sambil para elit di Senayan dan Kemenak ribut berdebat soal dalil, hukum, dan politik, di luar sana Mbah Kakung masih duduk di teras rumahnya menatap kalender dan berdoa semoga umurnya cukup untuk melihat Ka'bah. Pada akhirnya, skandal dugaan korupsi kuota haji Gus Yakut ini adalah potret paling buram dari manajemen agama di negara kita. Ketika agama hanya dilihat sebagai deretan angka, statistik, dan komoditas bisnis triliunan rupiah, maka nilai kesuciannya hilang. Hak Mbah Kakung yang sudah menabung 20 tahun dari hasil bertani digadaikan demi memperkaya segelintir oknum dan pengusaha biro travel elit. Walaupun secara status hukum Gus Yakut belum atau mungkin tidak divonis bersalah oleh pengadilan, tapi di pengadilan etika dan pengadilan rakyat, rekam jejak ini akan terus dicatat.
Gimana menurut kamu bro? Apakah wajar kuota haji tambahan dibagi 50/50 dengan alasan haji khusus juga warga negara Indonesia, atau ini emang murni akal-akalan korupsi birokrasi? Tulis pendapat liar dan cerdas kamu di kolom komentar. Kalau ada keluarga kamu yang masih nunggu antrean haji puluhan tahun, coba share keluh kesah kalian di bawah biar kita baca bareng-bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan bedah tuntas kasus-kasus mind-blowing di Indonesia. Tetap kritis, tetap waras. Global mindset, local wisdom. Sampai jumpa di video selanjutnya.